Cek. Nama geluh nama. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nurul Huda. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya tanyakan yaitu tentang paksa. Kan kalau saya pernah mendengar makalah al-qulub idza kurihat amiyat. Hati ketika dipaksa maka menjadi buta. Kemudian kan saya tidak suka dengan ilmu nahu. Bagaimana saya bisa memaksakan dengan membaca ilmu nahu? Kemudian yang saya tanyakan lagi tentang man tabahhara fi fannin tabahhara fi jami'il funun. Karena siapa yang mendalami terhadap satu fan maka dia mahir di dalam segala fan. Kemudian kan tidak relevan mahir di dalam bidang tauhid, bidang fikih tahu kan tidak mungkin. Itu bagaimana dengan maksud yang makalah yang tadi? Ya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ini bukan pertanyaan kelas tung MTS ini ya. Bagus. Dari kamu Ben? Dari mana? Pelengahan. Bagus. Al-qulubu idza ukrihat apa kurihat? Ukrihat pula ya. Amiyat. Hati ketika dia dipaksa maka dia akan buta, akan tumpul. Maksud paksa di sini adalah paksa yang di luar kebiasaan, kewajaran. Yang maksud paksa saya di sini adalah paksa yang masih dalam kewajaran. Anak usia 7 tahun menurut ajaran Islam disuruh sholat apa tidak? Disuruh. 7 tahun 10 tahun tidak sholat gimana? Dipukul. Itu dipukul ya, bukan hanya dipaksa, dipukul. Mengapa ini bisa terjadi? Kata kitab fikih disebutkan agar nanti ketika sudah balik terbiasa melakukan sholat. Badapun makalah al-qulubu idza ukrihat amiyat itu mungkin maksudnya pemaksaan yang di luar batas kemampuan. Isro maca pak lekor jam tek pakanin ben semacam pokoknya di luar kemampuan bari itu amiyat. Kalau di bawah kemampuan bagus, itu namanya pengkondisian. Harus dipaksa, dibiasakan. Jihad itu kan dipaksa. Walladzina jahadu fina itu usaha keras, mujahadatun nafsi. Dalam kitab misalnya di Ihya ya disebutkan mujahadah nafsi itu adalah melepaskan diri dari kebiasaan buruk setiap hari. Misalnya setiap pagi kebiasaannya juk tojuk longgoloman bigobian ya, itu diubah, dipaksa dengan diri sendiri. Jangan nyuruh orang, dipaksa. Engkau kudu apa kebiasaan dia dengan engkau ngaji ya, sengkok amutlah, sengkok ngapa lagi nah. Jadi paksa di sini benih paksa di luar kemampuan. Kalau hanya memaksa diri untuk membaca itu biasa. Saya ambil contoh pribadi, kisah pribadi. Dulu seusia kalian kok ke MTS tak tahu nahu, tak tahu. Di usia kelas 2 dulu kan bukan 7, 8, 9 tapi kelas 2 pas dikuruh isro ngaji kitab kawakib di mutammimah. Jadi awalnya berpakonan takut ke guru. Ya jeraki mutammimah ya ajarin. Ting ambil pas tahu ngirob lembek. Ting tahu ngirob lah mulai seneng. Terus amun tuh ketebetah terpupuk, seneng ke ilmu terpupuk nih. Bah lembur maca seperti itu. Jadi memang harus dikondisikan. Nyari lingkungan yang membuatmu suka membaca. Ingat Ustadz perhatikan, Ustadz Abdul Somad Adebu. Kalau saya bertemu dengan orang, omongannya tidak membangkitkan semangat, 5 menit saya hentikan. Yulang nah. Tebuna Ustadz Abdul Somad.
Sengko mau pulang ban orang, pas caca nah makan durian ke sengko tak beri semangat, tinggalkan. Buat apa orang seperti itu? Jadi terpenting banding nyari kanceban setia lingkungan yang membuatmu untuk semangat belajar. Harus. Dulu saya punya teman aja ya. Pertama namanya Kiai Abdul Azim di Pelengahan. Yang kedua namanya dokter sekarang, Dokter Ahmad Siddiq, orang di mana ya. Ngajar di MA sekarang. Itu luar biasa, teman dua kancer ini biasa. Luar biasa, semangat, abdi semangat kabaaben. Lebur acor, lebur motor, ada termotivasi. Jadi ciangkui innal quluba idza ukrihat amiyat, ciangkui secara maksud pas aba loyo-loyo tak bisa. Yang pertama, kemudian yang kedua man tabaharu fi fannin wahid tabaharu fi jami'il funun. Apakah betul? Kula memahami kinikah bahasa motivasi. Bahasa motivasi. Bahasa ke macam ki, berbahasa motivasi, berbahasa emosional, berbahasa rasional. Begini ke bahasa motivasi. Kenapa bahasa motivasi? Karena monjan kula satu fan digeluti pas memahami sebuah fan ini berlebihan, tak bisa. Tak bisa. Orang yang tabahur fi nahwu misalnya, pas tabahur nang hadis fikih tak bisa, harus dipelajari. Debu kenika banyak ikutip nongso Syekh Nawawi Banten nang kitab Tausyih, insyaallah ajelasakin tentang kenika man tabaharo kenika. Jadi menurut kuliah itu bahasa motivasi. Bahasa motivasi ini kan biasa untuk memberikan motivasi. Kemudian yang berikutnya apa? Sobong dua kenika. Serak telok gila. Dua. Oke.